teman-teman. Kembali lagi kita untuk beribadah bersama Kak Sandy dan Kak JJ. Halo. Halo teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita mulai beribadah, kita mau berdoa dulu ya. Sebelum kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman, kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata ya Kak JJ ya. Betul banget. Oke, ikutin Kak Sandy berdoa ya. Bapa di surga, aku bersyukur hari ini Tuhan untuk kasih setiamu, kami boleh kembali beribadah Tuhan. Bapa, biarlah Engkau Tuhan memberikan hati yang siap Tuhan untuk kami mendengarkan firman Tuhan dan hati yang siap Tuhan untuk memuji Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semuanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, buat teman-teman yang percaya katakan amin. Oke Kak, sebelum mulai seperti biasa kita ada kata kunci Kak. Ada kata kunci Kak JJ, betul. Kakak yakin kalian pasti tahu kan dari minggu lalu? Ya betul Kak, pasti udah tahu ya. Sama kata kuncinya seperti minggu lalu. Kita mau sama-sama lakukan. Benar. Oke teman-teman? Oke, kita sama-sama lakukan ya. 1, 2, 3. Tuhan mengasihi aku dan mengasihi kamu. Oh yes. Oke, keren semuanya. Yuk Kak, kita sekarang mau sama-sama puji Tuhan. Betul Kak, kita mau sama-sama antusias, mau sama-sama semangat Kak. Semuanya Kiga Warrior. Let's go Kiga Warrior. Let's go Jesus. Amin. Kita mau sama-sama katakan Allah kita dahsyat Kak. Bener banget. Jadi teman-teman udah gak asing ya Kak sama lagu ini ya. Oke. Sama-sama katakan dari utara ke selatan. Kita mau tunjuk utara kita Kak. Betul Kak. Siap, oke? Sama-sama bersuka cita hari ini. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, apalagi Kak? Lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Siap-siap melompat semuanya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oke, Kiga Warrior, let's go Jesus. Amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, Apa Kak? Nama Yesus disanjung tinggi. dari pulau Lembah, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Asik. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau Ke lembah Kak, lembah, ke gunung Kak. gunung-gunung yang tinggi. Siap-siap melompat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Yuk Kak, kita mau sama-sama bilang kita dahsyat. Betul Kak. Siap semuanya? Siap-siap Kak JJ dan teman-teman. Allahku dahsyat berkuasa, Ye ye. Allahku dahsyat berkuasa, Ye ye. Siap-siap teman-teman. Allahku dahsyat berkuasa. Ye ye. Sama-sama semuanya katakan. Ye ye. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Jesus. Amin. Wah, luar biasa.
biasa. Kakak lihat tadi semuanya antusias memuji Tuhan ya. Keren banget teman-teman. Tapi kita nggak mau kalah semangat lagi. Karena sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita harus tetap semangat, kita harus ikutin firman Tuhan. Oke? Kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat berkat Tuhan. Terima kasih buat waktu yang spesial ini kami bisa dengarkan firman. Kalau sebentar kami mau dengarkan firman, biar telinga kami dan hati kami bisa fokus, bisa dengar-dengaran dengan apa yang firman Tuhan mau sampaikan buat hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay! Teman-teman masih ingat tidak firman Tuhan minggu lalu tentang siapa? Siapa? Wah, kakak nggak dengar suara teman-teman karena kakak di depan kamera, jadi nggak bisa dengar suara teman-teman. Tapi kakak yakin teman-teman bisa jawab semuanya. Firman Tuhan minggu lalu adalah tentang Bapak Yunus yang dimakan sama ikan yang besar karena tidak pergi ke kota yang Tuhan mau. Nah, di akhir firman KJJ ada minta menulis sesuatu. Masih ingat gak? Nah, kita mau berdoa buat teman-teman kita ya. Kita mau berdoa tapi jangan lupa ditulis. Kalau teman-teman belum tahu nanti bisa balik ke firman Tuhan yang minggu lalu. Nah, tapi hari ini kakak mau menceritakan tentang seseorang juga yang hidupnya dipimpin sama Tuhan. Luar biasa sekali hidupnya. Nah, siapa yang punya Roh Kudus di hatinya? Siapa? Kakak punya Roh Kudus di hati kakak. Teman-teman punya Roh Kudus gak di hatinya? Punya gak? Wah, ragu-ragu nih kayaknya jawabnya. Kita semua itu punya Roh Kudus di hati kita, teman-teman. Mau papa, mama, kakak, teman-teman semuanya kita punya Roh Kudus di hati kita. Ketika kita terima Tuhan Yesus, ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, kakak mau cerita tentang satu bapak ini. Bapak ini hidupnya dipimpin sama Roh Kudus luar biasa. Wah, dia berani sekali, dia memberitakan firman Tuhan. Dia luar biasa di hadapan Tuhan, dia berani mengatakan apa yang tidak benar ke banyak orang gitu. Siapa nama bapaknya nih? Ada yang tahu nggak? Namanya mungkin tidak terlalu familiar, tapi namanya adalah Bapak Mika. Kita mau buka sebentar yuk di Mika 3 ayat 8. Ya. Oh ya, bisa diangkat dulu teman-teman, kita angkat dulu Alkitab kita. Nah, kakak lihat ada banyak Alkitab yang keren-keren. Kita angkat dulu, kita mau bilang Alkitab adalah firman Tuhan. Aku cinta firman Tuhan. Oke, mantap. Kita buka yuk di Mika 3 ayat 8. Ya, Mika itu ada nama kitab namanya Mika, itu di Perjanjian Lama. Mungkin teman-teman jarang dengar, jarang lihat juga, tapi hari ini kakak perkenalkan dengan Bapak Mika. Ya. Oke, Mika 3 ayat 8, kakak juga baru buka. Oke, sudah? Kita baca sama-sama ya, di Mika 3 ayat 8. Bunyinya seperti ini. Tetapi akunya ini Bapak Mika, penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan. Wih, keren ya. Untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Nah, singkat cerita seperti ini teman-teman. Teman-teman boleh tutup dulu Alkitabnya. Jadi pada waktu itu orang-orang di Israel itu banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan, melakukan dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran. Wah, kalau teman-teman baca di pasal-pasal sebelumnya, bangsa Israel melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi Nabi Mika saat itu diberikan keberanian. Dia mau hidupnya dipimpin sama roh Tuhan dan dia maju, dia memberitakan kepada orang-orang di sekelilingnya bahwa mereka melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, siapa yang di sini mau punya keberanian seperti Nabi Mika? Wah, kakak juga mau dong, kakak mau jadi orang yang berani. Teman-teman pasti pernah lihat di film-film, ya di film-film pahlawan, di film-film jagoan, misalnya Avenger. Wih, teman-teman, misalnya pernah nonton film Avenger, pasti ada pahlawan-pahlawan yang kelihatannya keren, punya keberanian. Wah, ada serangan dari mana-mana datang, dia maju, dia berdiri, dia membela banyak orang. Nah, semua pahlawan itu punya keberanian dari hatinya dan teman-teman adalah pahlawan-pahlawan Tuhan. Nah, pahlawan Tuhan letak kekuatannya di mana? Mungkin kalau pahlawan-pahlawan dunia kekuatannya di otot. Ototnya gede-gede, ini otot kakak kecil ya karena kakak kurus. Mungkin ada yang ototnya besar, ada yang punya kekuatan super bisa lompat tinggi, bisa terbang. Nah, kakak nggak bisa terbang. Yang bisa terbang burung dan kupu-kupu di udara. Tapi kakak punya roh Tuhan. Dan semua anak-anak Tuhan punya roh Tuhan. Itu kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang bisa membuat teman-teman berani. Jadi besok-besok teman-teman harus berani nggak kalau ketemu sesuatu yang salah? Harus berani teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bertemu nanti besok-besok ketemu teman-teman, loh kok kamu nyontek? Misalnya ada teman-teman yang nyontek. Atau loh kok kamu ngomong kata sia-sia? Nah, teman-teman harus berani menegur karena itu tidak benar. Tapi menegurnya jangan langsung diomelin, nah jangan seperti itu. Kita lagi tidak menunjukkan kasih, tapi kita harus punya keberanian untuk
mengatakan apa yang benar. Jadi jangan diajakin nyontek, iya nyontek, gitu. Diajakin tidak taat, diajakin bohong, iya tidak taat, ikutan bohong. Tapi kita harus berani menyatakan yang benar. Oke, siap tidak jadi pahlawan-pahlawan Tuhan? Hari ini teman-teman tuh udah jadi pahlawannya Tuhan loh. Wih, teman-teman akan jadi orang yang luar biasa. Yuk kita berdoa sebentar. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih karena di hati kami sadar ada roh Tuhan yang begitu luar biasa yang bisa memimpin hidup kami, membuat kami berani seperti Nabi Mika. Walaupun sekelilingnya mungkin melakukan hal yang tidak benar, tapi kami mau belajar untuk melakukan apa yang benar karena kami punya roh Tuhan di hati kami. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Hanya dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sebelum kita tutup ada ayat hafalan yang sangat penting teman-teman. Teman-teman boleh buka di Roma 12 ayat 11. Boleh lagi diambil Alkitabnya? Kita buka di Roma 12 ayat 11. Ya, kalau sudah di rumahnya bilang amin. Ya kakak nggak kedengeran sih, tapi pasti ada yang bilang amin di rumah. Oke, Roma 12 ayat 11. Ya kakak akan bacakan buat teman-teman semua ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Wah, dan layanilah Tuhan. Jadi roh di dalam hati kita harus terus menyala-nyala. Jadi jangan sampai lesu-lesu. Sekolah online, males-malesan. Tapi kita harus biarkan roh kita menyala-nyala. Dan kita harus melayani Tuhan. Oke? Siap teman-teman jadi pahlawannya Tuhan? Oke, kakak tunggu cerita-cerita yang menarik minggu depan. Jangan lupa dihafalkan ayatnya dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, dadah!